Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya dari Program Studi Keperawatan Program Sarjana Universitas Trisakti Yogyakarta, kelompok 3 KKN Vikas tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan edukasi terkait dengan vaksinasi COVID-19. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan kami kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petiana Sari dari Prodi Gizi Program Sarjana. Kenalkan, nama saya Ade Prayunita Putri dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Nama saya Siti Marsita, saya dari Prodi Program Sarjana Gizi. Nama saya Higea Yosefani Inosensia Saragi dari Program Studi Gizi Program Sarjana. Nama saya Romi Julian Vegas, saya biasa dipanggil Romi. Di sini saya sebagai mahasiswa keperawatan. Nama saya Lydia Sari, saya dari Program Studi Gizi Program Sarjana. Perkenalkan, nama saya Julian Elsa Putri, NIM 18120098 dari Prodi Gizi. Perkenalkan, nama saya Milania, Prodi Sarjana Keperawatan. Nama saya Maria Dulandari, NIM 18120120 dari Prodi Gizi Program Sarjana. Perkenalkan, nama saya Kusnul Oktaviani, saya dari Prodi Gizi Program Sarjana. Nah, jadi itu tadi adalah perkenalan singkat dari kami kelompok 3. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita bahas tentang vaksinasi COVID-19. Kurangnya paparan informasi dan pemahaman masyarakat tentang vaksin seringkali menimbulkan penolakan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Vaksin sendiri merupakan zat yang mengandung antigen dari virus atau bakteri spesifik yang telah dilemahkan. Proses pemberian vaksin ke dalam tubuh, itulah yang disebut dengan vaksinasi. Vaksin menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Sementara imunisasi merupakan proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksinasi. Apakah vaksin itu obat? Vaksin itu bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular apapun kemungkinan penyakit berat. Selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19 ini, maka dengan melakukan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari vaksin. Tujuan dan manfaatnya yaitu untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang biasa disebut herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksin dikembangkan dengan tujuan untuk memicu pembentukan sistem imun tubuh, sehingga dapat mencegah orang yang sudah divaksinasi mengalami kesakitan, kecacatan, dan kematian. Manfaat vaksin sendiri yaitu mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 yang berat, melindungi diri sendiri atau orang lain, menghentikan penyebaran COVID-19, dan membantu melindungi generasi selanjutnya. Selanjutnya, efek samping dari vaksin. Sebelum mengetahui apa saja efek samping yang terjadi setelah melakukan vaksinasi, sebaiknya kamu lebih dulu mengetahui tentang KIPI. KIPI sendiri merupakan singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi, yaitu kejadian medis yang tidak diinginkan setelah pemberian imunisasi dan belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin corona dapat berupa reaksi lokal dan reaksi sistemik. Reaksi lokal atau terbatas pada bagian tubuh tertentu, ada nyeri di tempat injeksi, pembengkakan, eritema atau kemerahan, gatal, indurasi atau bagian kulit yang menonjol tanpa kemerahan, memudarnya sensasi dan warna kulit yang lebih pudar. Reaksi sistemik yang umum dilaporkan selama studi klinik ada nyeri otot, demam, rasa lelah atau fatigue,
mual, muntah, dan sakit kepala. Sedangkan pada kipi berat menunjukkan gejala yang parah dan biasanya tidak berlangsung lama, seperti kecacatan, syok anafilaktik, dan alergi. Reaksi anafilaktik adalah syok yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat, membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat. Reaksi anafilaktik pasti terjadi pada penyuntikan vaksinasi skala besar, meskipun kejadiannya sangat jarang. Dari 1 juta dosis terjadi sebanyak 1 atau 2 kasus dan belum tercatat ada kejadian reaksi ini pada vaksinasi di Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika terjadi reaksi setelah divaksin? Pertama-tama, kita harus tetap tenang, kompres air dingin jika terjadi reaksi nyeri, bengkak, dan kemerahan, kompres atau mandi dengan air hangat. Lalu kita dapat perbanyak minum air putih jika mengalami demam, minum obat bila perlu, serta laporkan semua reaksi tersebut ke petugas kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis vaksin COVID-19 yang ditetapkan pemerintah. Kementerian Kesehatan menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Keenam vaksin tersebut adalah Bio Farma, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Pfizer and BioNTech, dan Sinovac. Keenam vaksin ini tidak akan langsung digunakan untuk imunisasi, melainkan masih dalam tahap fase klinis yang baru rampung uji klinis tahap 3. Karena penggunaan vaksin untuk vaksin COVID-19 hanya bisa dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Baiklah, langsung saja kita bahas ke yang pertama. Yang pertama ada dari Bio Farma. PT Bio Farma Persero merupakan produsen vaksin virus corona dalam negeri. Ada 2 jalur yang ditempuh pemerintah untuk mengadakan vaksin yang melibatkan perusahaan BUMN tersebut. Pertama, pemerintah melalui Bio Farma menjalin kerjasama dengan perusahaan vaksin asal Cina, yaitu Sinovac Biotech. Kedua, mengadakan vaksin dalam negeri yang disebut dengan vaksin merah putih. Vaksin tersebut merupakan kerjasama antara Bio Farma dan lembaga Eijkman Institute. Yang kedua adalah dari AstraZeneca. Uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksinasi virus corona produksinya memiliki keefektifan rata-rata 70%. Dianggap mudah didistribusikan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin. Vaksin ini dibuat dari versi lemah virus flu biasa dari simpanse yang telah dimodifikasi. Yang ketiga ada dari Moderna. Vaksin virus corona yang diproduksi Moderna telah diklaim memiliki efektivitas sebesar 94,5%. Moderna meyakini bahwa vaksin buatannya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPOM Amerika Serikat yaitu FDA untuk penggunaan darurat. Yang keempat yaitu vaksin Sinopharm. Sinopharm mengklaim individu yang melakukan vaksin telah melakukan perjalanan ke lebih dari 150 negara dan saat ini belum ada kasus temuan infeksi. Vaksin Sinopharm masuk dalam jajaran 5 dari vaksin Cina yang melakukan uji klinis di luar negeri. Yang kelima ada dari Pfizer and BioNTech. Pfizer and BioNTech telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksinya ke BPOM Amerika Serikat dan Eropa. Dari hasil uji coba terakhir pada 18 November, diklaim 95% efektif pada virus corona dan tidak menimbulkan risiko masalah keamanan. Yang keenam adalah vaksin yang pertama kali datang di Indonesia, yaitu vaksin Sinovac. Vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Vaksin ini memakai versi non-infeksi dari virus corona untuk memicu respon imun. Walaupun non-aktif dan tidak bisa menyebar, sistem imun akan tetap menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh saat melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang tidak boleh diberi vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu sedang mengalami demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang kedua mengidap hipertensi, tidak terkontrol dengan tekanan darah lebih dari 189/100 mmHg. Yang ketiga wanita yang sedang hamil. Yang keempat mengidap penyakit jantung berat
dan dalam keadaan sesak. Yang kelima, mengidap autoimun seperti asma dan lupus. Yang keenam ada lansia yang dalam pemeriksaan fisik menjawab ya pada lebih dari 3 pertanyaan sesuai format screening. Yang ketujuh, sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, deefisiensi imun, dan penerimaan produk darah atau transfusi. Yang kedelapan, mengalami alergi berat setelah menerima vaksinasi COVID-19 dosis 1, maka tidak bisa mendapatkan dosis 2. Kemudian yang kesembilan, sedang mendapat pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi. Lalu, bagaimanakah teknik pelaksanaan imunisasi? Pertama, pasien datang sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam undangan atau tiket registrasi elektronik. Petugas kesehatan memastikan pasien datang menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, serta melakukan cek suhu tubuh. Pasien yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius dan atau saat ditanyakan oleh petugas pasien memiliki keluhan kesehatan akan diarahkan menuju ruangan pemeriksaan. Kemudian, untuk pasien yang memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius dan atau tidak memiliki keluhan kesehatan akan diarahkan ke ruangan tunggu. Sesuai protokol kesehatan, jaga jarak minimal 1-2 meter. Pada meja pertama, dilakukan pendaftaran sesuai dengan urutan kedatangan untuk melakukan verifikasi serta pencatatan data pasien. Selanjutnya, pasien diarahkan ke meja kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan atau screening kesehatan. Petugas kesehatan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti memeriksa tekanan darah. Untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta, dianjurkan untuk memperoleh imunisasi di fasilitas kesehatan rujukan atau lanjutan oleh dokter ahli. Apabila hasil pemeriksaan pasien dinyatakan sehat, pasien diarahkan menuju meja 3, yaitu untuk imunisasi dengan prinsip safety injection. Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksinasi, manfaat, dan reaksi simpang atau KIPI yang mungkin saja terjadi, serta upaya penanganannya. Setelah penyuntikan, petugas memberitahukan untuk datang kembali pada jadwal berikutnya. Lalu mengarahkan pasien pada ruang tunggu selama 30 menit di ruang pasca imunisasi. Pada saat menunggu, pasien diedukasi tentang pencegahan COVID-19 selain imunisasi, yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Setelah pasien menunggu selama 30 menit dan tidak ada keluhan setelah imunisasi, pasien dianjurkan langsung kembali ke rumah, segera mandi, dan mengganti pakaian yang dipakai setelah dari fasilitas pelayanan kesehatan.